Kalau dulu sebelum bendungan itu jadi ya, hampir di Ambarawa Timur itu selalu panen karena air begitu masuk, bendung naik ya. Nanti satu hari udah turun lagi air, udah balik lagi ke sana. Kalau sekarang kan lebih tinggi lagi. Katanya alasan dari kabupaten itu kan untuk pengairan ke Gading. Cuman kalau untuk ngairin ke sana, yang sini yang jadi korban. Informasinya kan gagal panen, Mas ya? Ya sebagian, sebelah sana udah tanam berapa kali, Ambarawa Timur sebelah sana udah berapa kali. Berapa luas Mas yang gagal panen itu? Selamat datang pemirsa kembali bersama Barometer TV. Channel TV keren dan mencerdaskan. Memberi informasi membangun inspirasi. Informasi dari Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Ratusan hektar sawah petani di 5 Pekon Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung mengalami gagal panen akibat menjadi langganan banjir luapan bendungan Wei Gatel yang kurang maksimal. Para petani padi di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung mengaku sudah 4 tahun ini nyaris selalu gagal panen akibat banjir yang rutin menggenangi lahan persawahan mereka. Sejak dibangunnya bendungan Wei Gatel di Pekon Panjerrejo, Kecamatan Gadingrejo pada 2018 lalu. Berdasarkan penelusuran media Lampung Barometer dan informasi yang dihimpun dari masyarakat, kondisi seperti ini rutin terjadi setiap hujan turun. Ditemui di kediamannya pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, Kasih Kesejahteraan Pekon Ambarawa Induk Suparyo membenarkan, semenjak dibangunnya bendungan Wei Gatel pada 2018 lalu, kini berdampak pada terjadinya banjir. Banjir yang rutin cukup parah setiap hujan turun dan ini terjadi di 5 Pekon di Kecamatan Ambarawa. Suparyo menceritakan sudah beberapa tahun sejak bendungan Wei Gatel selesai dibangun pada 2018, memang terjadi banjir rutin cukup parah melanda. Menurut dia, ada 5 Pekon di Kecamatan Ambarawa yang harus menderita gagal panen selama bertahun-tahun akibat banjir. Daerah ini, khususnya di area persawahan warga, sejak dulu memang selalu dilanda banjir setiap hujan datang. Tapi kalau dulu airnya cepat surut, dalam waktu 1 hari, air sudah kembali normal. Kalau sekarang banjir bisa sampai 4 hari tidak surut, sehingga padi yang baru ditanam mati semua atau hanyut terbawa banjir. Kondisi terparah dialami petani Pekon Ambarawa Timur yang selalu gagal panen. Selain Ambarawa Timur, Pekon lain yang juga terdampak adalah Pekon Ambarawa Induk, Ambarawa Barat, Kresnomulyo, Margodadi dan Pekon Sumber Agung, ujar Suparyo. Lebih lanjut dia menceritakan, banjir yang selalu parah setiap musim hujan turun ini, salah satu penyebabnya adalah punggung gajah bendungan Wei Gatel yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu kata Suparyo, masyarakat dari 5 Pekon di Kecamatan Ambarawa berharap kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu agar meninjau ulang ketinggian punggung gajah di bendungan Wei Gatel. Kalau kita lihat, punggung gajah bendungan itu kan ditambah sehingga lebih tinggi dari bendungan yang sebelumnya. Alasannya supaya bisa mengairi daerah persawahan di daerah Gadingrejo, tapi dampaknya sawah kami selalu terendam dan gagal panen bertahun-tahun. Kami berharap bendungan itu diubah, dan jangan sampai kami dikorbankan, ujarnya. Kalau dulu sebelum bendungan itu jadi ya, hampir di Ambarawa Timur itu selalu panen karena air begitu masuk, bendung naik ya. Nanti 1 hari udah turun lagi air, udah balik lagi ke sana. Sekarang kan lebih tinggi lagi. Katanya alasan dari kabupaten itu kan untuk pengairan ke Gading. Cuman kalau untuk ngairin ke sana, yang sini yang jadi korban. Informasinya kan gagal panen, Mas ya? Ya sebagian, sebelah sana udah tanam berapa kali, Ambarawa Timur sebelah sana udah berapa kali. Berapa luas Mas yang gagal panen itu? Kalau gini ya, kalau Ambarawa itu pasti banjir. Ketika hujan, pasti itu banjir, karena sini muaranya ya. Cuman harapannya kan banjir itu nggak berapa lama. Kalau dulu bendungan itu ininya masih pendek kan, cuman di sini 1 malam aja air udah balik lagi. Sekarang kalau banjir itu nyampe 3 malam, hampir 4 malam, tanaman padi masih ini, masih kerendam. Soalnya padi itu kalau cuma 1 malam kan nggak seberapa. Kalau sekarang ini ya logikanya kan, air masuk 5 drum, keluarnya 1 drum, gitu, gitu loh. Jadi pintu airnya terlalu kecil. Pintu air kan resiko penyebab ini airnya itu nggak lancar kan. Ini sungai kan sungai gede dari gunung segala macam. Sampahnya itu kan kadang ada bambu itu sama dapurnya kadang ikut ke situ.
Sementara kan sekarang banyak normalisasi udah dari atas udah normalisasi, makanya air kan cepat turun ke sini. 2018 aja masuk ke desa sini ini kan. Ambarawa Timur yang sisi sebelah sana itu susah sekali panen. Bahkan dulu ketika banjir terbesar itu tahun 2018, itu ketika petani panen, ada yang kalau dulu kan ngarit, dan mungkin itu banyak yang hilang pada itu. Keseret air itu. Iya. Sulit. Nggak seperti itu sih, bangunan lama itu nggak tahu bangunan zaman Jepang, Belanda atau itu kan nggak kecil. Anggalan sungai itu yang dibikin dulu itu pendek. Kalau sekarang kan tinggi, alasannya untuk ngairin yang area Gading. Cuman kan logikanya kalau musim rendeng kayak gini kan nggak dari situ, kebanyakan udah cukup sih air itu. Kalau di musim Gadung, musim Sadon nanti dari sini aja air udah, kita yang petani di sini susah, sungai itu nggak ada air. Kalau musim nanti di bulan 7, bulan 8 itu sungai ini kering. Juga kayaknya kurang bermanfaat juga bendungan itu sih. Karena nggak ada. Itu kan sumbernya air itu dari sini. Sama aja bendungan itu nggak ada air sana itu. Iya. Kalau dari hulunya sini selalu mengalir, logika lah nanti di sana ada buat nampung air itu untuk pengairan. Jadi inginnya bagaimana air itu bisa lancar lah. Nggak tahu apa itu dirubah atau gimana. Yang penting air itu logika. Ketika masuk di air Ambarawa ini sekian kubik, keluarnya pun berimbang. Artinya kan nggak terjadi penggelumbangan yang lama di sini. Dihubungi secara terpisah melalui telepon, Kepala Pekon Ambarawa Induk Alhuda berharap agar pemerintah melakukan normalisasi Weibulok sehingga tidak terjadi lagi banjir yang menyebabkan warganya bertahun-tahun gagal panen. Kami minta pemerintah melakukan normalisasi sungai dan mengembalikan bendungan Wei Gatel seperti semula sehingga tidak terjadi banjir yang merendam padi petani berhari-hari. Saya dan masyarakat juga tidak bisa melakukan apa-apa, kita serahkan kepada pemerintah untuk memberikan solusi, katanya. Sementara itu, berdasarkan pantauan Lampung Barometer di lokasi bendungan Wei Gatel tampak sampah batang-batang bambu dan pepohonan menumpuk di sekitar pintu bendungan. Demikianlah laporan terkini. Saya Wawan Pernong, kontributor Barometer TV melaporkan.